Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama Teacher Mira Kermilah pada mata pelajaran komputer akuntansi. Anak-anak, sebelumnya tentu kalian harus buka file yang telah kita buat sebelumnya, yaitu file Mayop PT Percetakan Berjaya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu penginputan transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Baiklah Nanda, sekarang kita lanjut ke dokumen 6, yaitu adanya bukti penerimaan kas dari salah seorang customer kita, yaitu SMK Bali Nusa. Nah, di sini piutang yang kita terima adalah piutang yang ada di tanggal 20 Oktober 2013. Jadi untuk pembayaran utang dari SMK Bali Nusa atau penerimaan piutang bagi kita catat di modul sales, kita pilih receive payment. Pilih di sini nama customernya, yaitu SMK Bali Nusa. Kemudian nomor transaksinya yaitu BKM 12-1 pada tanggal 7 Desember 2013. Nah, kalian perhatikan di sini piutang yang kita terima adalah piutang di tanggal atau di bulan Oktober 2013, sedangkan kita menerimanya di bulan Desember. Jadi sudah lewat dari jangka waktu yang ditetapkan. Nah, karena sudah lewat dari jangka waktu yang ditetapkan, di sini ada dendanya sebanyak 1%. Nah, 1% dari jumlah piutang, 1% dari 25 juta yaitu 250.000. Sehingga total yang kita terima adalah Rp25.250.000. Oke, kalian tap sampai amount uploadnya terisi. Dan untuk finance charge-nya atau denda keterlambatannya yaitu Rp250.000. Kemudian kita tap sekali lagi sehingga out of balance-nya menjadi 0. Ketika kita menerima piutang yang dikenakan denda, maka jurnalnya adalah kas kita bertambah, piutang kita berkurang, kemudian pendapatan denda kita bertambah. Kalau sudah benar, maka kita klik OK dan record. Kemudian kita lanjut ke dokumen ke-7, yaitu adanya bukti kas keluar kepada karyawan pabrik. Karena ini merupakan kas keluar untuk pembayaran gaji karyawan, maka kita buat di modul banking. Kalian pilih spend money. Jangan lupa ganti pay from account-nya menjadi kas bank atau cash in bank. Nomor kas keluarnya yaitu BKK 12-1 pada tanggal 8 Desember 2013 sebanyak Rp7.600.000. Oke, untuk keterangannya kalian buat pembayaran gaji dan upah buruh. Nah, di sini karena merupakan pembayaran gaji dan upah untuk buruh, maka ini merupakan BDP BTKL. Buruh merupakan tenaga kerja langsung dari perusahaan manufaktur. Jadi kalian pilih BDP BTKL sebanyak Rp8 juta. Nah, di sini kasnya akan dikredit Rp7.600.000. Kenapa dikredit? Karena ini merupakan spend money, pengeluaran kas. Berarti kas nanti otomatis dikredit Rp7.600.000. Dan ini BDP BTKL-nya di debit 8 juta. Kemudian dikreditnya lagi adalah potongan PPh. Jadi utang PPh. Kalian cari utang PPh, utang pajak ya, use account, kemudian angkanya otomatis akan berada di dalam tanda kurung Rp400.000. Nah, jika kita lihat di rekap transaksi jurnalnya untuk pembayaran gaji dan upah buruh ini, maka BDP BTKL-nya di debit 8 juta dan utang pajak dikredit serta kas juga dikredit karena kita bayar langsung. Kalau sudah benar, kalian klik OK dan record. Sekarang kita lanjut ke dokumen 8, adanya faktur yang kita terima dari perusahaan lain, yaitu PT Cetak Biru. Berarti kita melakukan pembelian secara kredit.
Ananda dapat buat di modul purchase, pilih enter purchase. Nah, jangan lupa teks inklusifnya dihilangkan dulu. Suppliernya siapa? Yaitu PT Cetak Biru, use supplier. Untuk nomor fakturnya yaitu G14-12 pada tanggal 9 Desember 2013. Barang yang kita beli di sini yaitu 100 unit tinta blackening use item dengan harga per unit Rp100.000. Kemudian barang yang kedua yaitu sebanyak 500 unit untuk kertas HVS 70 gram use item dengan harga per unit Rp25.000. Dan yang terakhir kita beli 50 unit tinta berwarna use item dengan harga per unitnya Rp200.000. Oke, kemudian kita lihat untuk total amount-nya sudah sama dengan yang ada di bukti transaksi, Rp35.750.000. Dan di sini kita dikenakan pajak PPN-nya sebanyak Rp3.250.000. Kita lihat di rekap transaksi jurnal pembelian secara kredit, maka persediaan bahan baku kita di debit dan PPN income atau masukan kita juga di debit. Kemudian utang kita akan bertambah yaitu di sebelah kredit. Jika sudah benar, klik OK dan kita record. Kemudian kita lanjut ke dokumen 9, yaitu adanya bukti kas keluar yang kita bayarkan kepada PT Cetak Biru karena pembayaran utang. Nah, pembayaran utang dagang kalian catat di modul purchase pay bill. Di sini suppliernya tadi yaitu PT Cetak Biru use supplier dengan nomor buktinya yaitu BKK 122 pada tanggal 10 Desember 2013. Jumlah yang kita bayarkan atau yang keluar di sini sebanyak Rp20.200.000. Nah, di sini faktur yang kita bayar atau utang yang kita bayar adalah faktur tertanggal 2 Oktober. Nah, karena 2 Oktober ke 10 Desember itu kan sudah melewat dari jangka waktu yang ditetapkan, sehingga kita nanti akan dikenakan beban denda sebanyak Rp200.000 atau 1% dari jumlah utang. Jadi kalian nanti klik aja di amount applied-nya sejajar dengan tanggal 2. Klik di sini, kemudian nanti akan muncul out of balance-nya itu tidak nol, yaitu ada 200.000. Kemudian kalian klik di kolom finance chart sehingga akan muncul 200.000, baru kita tap. Jadi out of balance-nya menjadi nol. Di sini kelihatan kalau perusahaan yang membayar denda sebanyak 200.000. Dan di rekap jurnalnya kita lihat pembayaran utang, maka utang akan berkurang di debit dan kas akan berkurang. Karena ada keterlambatan, maka kita dikenakan beban denda. Jadi, jika sudah selesai, kita klik OK dan kita record. Sekarang kita lanjut ke dokumen 10, adanya faktur kembali yang kita terima dari perusahaan UD Kertasku Indah. Nah, karena fakturnya berasal dari perusahaan lain, maka kita melakukan pembelian secara kredit. Kalian catat di modul purchase, enter purchase. Kita pilih lagi suppliernya UD Kertasku Indah dengan nomor faktur G17-10 pada tanggal 12 Desember 2013. Di sini barang yang kita beli yaitu 200 unit untuk lem panas. Nah, ini merupakan bahan pembantu. Kita pilih lem panas ya. Nih, use item. Harganya 12.500 per unit. Kemudian untuk barang yang kedua yaitu lem jahit sebanyak 100 buah. Masih bahan pembantu. Dengan harga per unitnya sama Rp12.500 serta bahan pembantu yang lainnya sebanyak 22 unit, yaitu art kanan.
use item dengan harga per unitnya Rp50.000. Subtotalnya yaitu Rp4.850.000. Nah, di sini kita dikenakan beban angkut ketika membeli barang kepada UD Kertasku Indah. Jadi kalian buat di freight-nya sebanyak 100.000. Nah, PPN-nya 485.000 karena PPN itu diambil dari 10% dari subtotalnya. Untuk freight-nya atau beban angkutnya itu kan tidak dikenakan pajak, sehingga kita tidak hitungnya dari 4.950.000 tapi dari 4.850.000 dikali 10%, sehingga total amount-nya menjadi 5.435.000 dan sama dengan yang ada di bukti transaksi. Kalian lihat di Ctrl R rekap transaksinya. Ketika melakukan pembelian kredit, maka persediaan bahan di sini yang kita beli tadi kan bahan pembantu, maka persediaan bahan pembantu kita bertambah dan adanya beban angkut pembelian serta adanya PPN masukan. Kemudian utang kita jelas akan bertambah. Oke, jika sudah benar maka klik record. Nah,